Kalau pertanyaannya apakah boleh kita bermadhab? Boleh. Apakah wajib bermadhab? Ya tergantung. Bisa wajib, bisa tidak. Kan umat Islam itu dibagi tiga. Pertama ada mujtahid, kedua ada muqallid. Orang yang mujtahid tidak boleh bertaklid, tidak boleh bertaklid itu. Karena kewajibannya berijtihad. Orang yang awam yang tidak mengerti dalil, ya kewajibannya bertanya atau bermadhab karena tidak mengerti dalil. Nah, berarti ada ulama yang wajib berijtihad, ada ulama yang wajib, ada masyarakat, ada manusia yang wajib bermadhab. Tapi ada kelompok yang lebih tinggi, kelompok antara mujtahid dan orang awam, kelompok para ahli ilmu, para tulabul ilmi yang sudah melek dalil. Nah, itu juga tidak wajib bermadhab tertentu, karena dia sudah bisa mengakses, bisa membaca semua madhab para ulama, bisa juga mulai mengenali dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kewajibannya disebut dengan ittiba. Ittiba itu harus melek dalil, harus mengikuti selama bisa mengetahui dalilnya yang lebih kuat mana, dia ikut ulama atau madhab yang dalilnya lebih kuat. Sehingga kadang mentarjih menguatkan madhab ini, terkadang di waktu yang lain yang mentarjih madhab yang lain. Jadi ada yang mujtahid mutlak, ada yang muqallid. Muqallid biasanya satu madhab cukup, ya nggak perlu pindah-pindah karena malah sulit, malah bingung kalau dia pindah, gimana pindah? Ya, kecuali kalau disuruh. Ya, misalkan ketika pergi haji, kalau ngikut madhab Syafi'i, maka dia akan sulit. Misalkan ada suami istri yang entah karena siapa yang takut pisah, akhirnya gewendolan terus, ya kan, tangannya gendelan terus, padahal dia madhab Syafi'i, kan? Madhab Syafi'i kan batal. Nah, itu begitu. Ditanya, "Saman madhab apa?" "Syafi'i." "Lu batal lu." "Tapi saya nggak mau berpisah." "Ya wis, saman kudu ngali madhab liyane sing ngarani nggak batal." "Oh ya wis." Jadi kadang-kadang mengikuti apa yang mengarahkan, kan itu ya. Jadi secara umum ya sudah madhab satu ya cukup gitu loh, secara umum orang awam. Tapi bagi para ustadz-ustadz yang melek dalil, yang ikuti dalil. Karena kalau sudah gini, madhab itu sarana, cara, jalan untuk mengenali maksud Allah dan Rasulnya. Kalau melalui orang tidak mengerti maksud Allah dan Rasul kecuali melalui madhab, ya monggo lewat madhab. Kalau sudah mengerti dalil, dia bisa mengerti mungkin di bab-bab tertentu, di hal-hal tertentu. Apalagi dia sudah meneliti, dia mengerti mana maksud Allah dan Rasul, sehingga dia di situ mengikuti madhab yang lebih jelas dalilnya, lebih sahih dalilnya, dia bagus, dia melaksanakan tugasnya. Nah, ini perlu untuk dijelaskan Bapak Ibu, karena pernah juga sempat geger. Ada orang Jepang itu mau masuk Islam. Nah, sepertinya di majelis tempat pengislaman itu berkumpullah orang yang beragam madhab dan masing-masing fanatik. Ketika dia masuk Islam itu rebutan, kamu madhab ini aja, kamu madhab ini aja, kamu, sampai bingung orang ini mau masuk Islam kok repot sih, gitu loh. Itu hak, itu kisah. Sehingga dari situ ada ulama yang nulis kitab tentang itu, bahwa sudah masuk Islam itu gampang, masuk saja, masuk Islam, syahadat, belajar, semuanya saudara. Ya wis, saya nggak mau masuk mana-mana, yang penting saya belajar terus, semuanya saudara saya.
biar enak lah. Kalau masuk Islam bergantung kepada mazhab kan jadi repot kayak tadi itu, baik peristiwanya yang tadi itu. Jadi begitu ya pendekatannya. Maka bermadhab boleh, kadang wajib, kadang malah nggak boleh, tergantung kondisinya. Bagi ulama mujtahid wajibnya berijtihad ya secara umum, itu pun secara umum. Nanti kadang-kadang ada perkara tertentu ketika tidak bisa maka bertaklid kepada ulama yang dianggap lebih besar sebelumnya. Seperti Imam Ahmad, dia mujtahid, tapi kalau kata beliau, kalau saya nggak tahu dalil, ada peristiwa kok nggak ketemu dalilnya, saya bertaklid ke Imam Syafi'i. Nah, begitu. Jadi dalam masalah-masalah tertentu, tempat sumpek-sumpek nggak punya dalilnya, udah ikut Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi itu kira-kira ada. Jadi saya ingin memperingatkan, jangan sampai karena kita ketidakfahaman terus geger masalah mazhab. Yang satu karena fanatik mengatakan bermadzhab itu wajib, kemudian benci dengan orang yang tidak sefanatik dia. Kamu itu harus bermadzhab, nggak wajib, nggak apa, harus wajib bermadzhab, nggak bermadzhab kamu sesat begini. Ya nggak boleh seperti itu. Atau juga begitu melihat saudaranya ini bermadhab, dalam arti selalu dia belajar kitabnya madhab Syafi'i dan seterusnya. Kamu kok bermadhab sih? Nggak boleh, kamu itu harus dari Quran Sunnah. Itu nggak boleh dipertentangkan Bapak Ibu. Jadi orang yang belajar ilmu terus itu nanti ketemu. Ada yang memulai belajar dari madhab, ada yang memulai belajar dari Quran Sunnah. Kalau terus belajar nanti ketemu. Karena yang bermadhab itu lama-lama pakai dalil Quran Sunnah tarjih. Yang pakai Quran Sunnah nanti mau tidak mau butuh dia kepada madhab. Karena madhab itu kajian tentang fikih Islam, tentang amaliyah yang lengkap. Kalau orang langsung dari Quran Sunnah kan tidak bisa lengkap, masih ngulangi dari nol kan, ibaratnya begitu, ngulangi dari nol. Untuk bisa lengkap ya butuh waktu lagi. Nah, karena itu mesti butuh pendekatan mazhab. Dua pendekatan saling berguna, bermanfaat, saling melengkapi. Intinya begitu. Barakallahu fikum. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.